سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya di malam menjelang akhir Ramadan ini kita diberikan kesempatan, keluangan melaksanakan ibadah Ramadan. Begitu banyaknya ibadah yang bisa kita laksanakan di akhir Ramadan ini, dan alhamdulillah semoga amal-amal yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk pembinaan jasmani dan rohani kita. Beriring salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak jasanya memperjuangkan kita, membina kita umatnya, membina kita jasmani dan bagaimana mengembangkan rohani sehingga kita mengenal Allah secara vertikal dan manusia secara horizontal. Hormat saya kepada seluruh jemaah sidang tarawih, isya tarawih serta wiridnya. Agak telat memang penyampaian tausiah saya pada malam hari ini, karena temanya sebetulnya itu mengangkat anak yatim. Tapi karena rencana kita bergeser tentang santunan anak yatim ini, seyogyanya kan kita santuni kan malam Minggu atau malam Senin kemarin di jadwal, di undangan yang akan disebar. Tapi kita tarik ulur mengingat kita punya kepentingan anak yatim ini harus kita berikan kehormatan, makanya kita majukan jadwalnya di pertengahan Ramadan minggu lalu. Tapi nggak apa-apa, kemarin pun sudah disampaikan sekilas oleh Ustadz Reza sekaligus ketua BKM tentang anak yatim ini. Saya hanya menyampaikan sekelumit, malam yuballigh an uballigh. Apa yang belum disampaikan saya akan coba sampaikan. Kalaupun ada kesamaan, itu datangnya dari Allah. Juga nanti sedikit, kalau ada sisa waktu, kita bahas sedikit tentang zakat fitrah, karena ini sudah dibuka pendaftaran zakat fitrah. Semoga zakat fitrah nanti tahun ini bisa mencapai target sehingga orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu bisa menerima dan mendapatkan haknya. Hadirin sidang jemaah tarawih yang saya hormati, sekelumit tentang anak yatim. Anak yatim dari dua kata, anak dan yatim. Anak dalam bahasa Indonesia ini adalah keturunan. Dalam bahasa Arab disebut walada, yuladi, maulidan, wa maulidatan. Jadi maulid itu sebetulnya ulang tahun untuk anak-anak. Gak ada istilah ulang tahun itu untuk orang tua. Kemudian yatim juga dari bahasa Arab. Yutma, yatama, yatiman, yang artinya mumparit sendiri. Dia tidak mempunyai orang tua. Jadi yatim piatu itu, yatim itu sebetulnya dari bahasa Arab, piatu itu dari bahasa Indonesia. Islam lebih mengenal yatim, yaitu anak yang belum akil baligh dan tidak mempunyai ayah. Tidak mempunyai ayah di sini karena ditinggal mati. Bukan karena ayahnya pergi merantau atau karena bercerai. Itulah yang dimaksud dengan yatim, baik dia laki-laki
perempuan, kaya atau miskin. Yang digarisbawahi adalah belum akil baligh. Itulah sekelumit tentang penghormatan kepada anak yatim ini. Banyak sekali hadis dan ayat-ayat. Dalam Al-Quran sedikitnya 22 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang penghormatan kepada anak yatim. Dan yang paling kita kenal itu adalah di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Di bagian lain Rasulullah bersabda, ana kafilun bil yatim kahataini, seperti dua jari, lisyababati wal wusta, seperti dua jari tengah yang digabungkan dengan jari telunjuk. Itu diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Artinya muttafaq alaih ini adalah Bukhari dan Muslim. Nah, tentang penghargaan anak yatim ini banyak yang harus kita berikan. Kita walaupun dia orang kaya, apalagi jangan karena dia anak yatim orang kaya terus hak dia untuk mendapatkan penghormatan dalam Islam itu gugur. Enggak. Anak yatim walaupun dia orang kaya, apalagi miskin, anak orang kaya tetap mendapatkan haknya, tidak boleh dizolimi. Jangan dizolimi anak yatim. Saat bertemu kita tidak mampu, masukkan. Tentang program BKM anak yatim, program santunan anak yatim itu bukan suatu kewajiban, karena menyantuni anak yatim ini tidak memandang waktu. Ketemu tiap hari ya santuni, beda dengan zakat. Kalau zakat itu memang setahun sekali. Itulah santunan kepada anak yatim. Jadi jangan salah paham di masjid ini, karena memang udah program. Jadi kalau di luar pun ketemu sama anak yatim, itu dimasukkan ke dalam bentuk sedekah. Itulah penghormatan kita kepada anak yatim. Tidak mampu berbentuk uang, paling tidak bentuk kasih sayang, elus kepalanya bahwa mereka ini kelak akan bersama kita. Dan terutama dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah juga anak yatim piatu, maka wajar bila Rasulullah menyayangi dan melindungi anak yatim. Itu sekelumit Bapak Ibu tentang anak yatim. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan sedikit sekelumit tentang zakat. Zakat sudah disosialisasikan sejak awal atau bahkan pertengahan Ramadan. Nah, menjelang akhir Ramadan ini, berdasarkan pengalaman kita di masjid ini, dibentuk panitia amil 24 jam. Tapi bukan berarti 24 jam itu harus selalu di sini. Setidaknya panitia mengusahakan untuk siap sedia berada di masjid ini bila ada mustahik zakat. Para mustahik zakat yang akan menyetorkan zakatnya ke masjid ini kita akan terima. Zakatnya adalah 2 kilo 7 on beras, uang 41.000 atau setara dengan 15.000 per kilo. Fidyah 30.000 bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa. Kita sudah banyak bahas tentang asnaf zakat. Ada 8 asnaf zakat. Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak punya apa-apa. Rumahnya dinding kayu, lantainya tanah, tidak bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari. Padahal dia sudah berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Itu fakir. Lebih merana lagi fakir daripada miskin. Kalau miskin, dia adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan dia sudah berusaha, tidak bisa beli beras, tidak bisa beli apapun. Dia sudah berusaha, walaupun rumahnya bisa dikatakan semi permanen lah, tapi sudah tampak reot. Makanya ada amil zakat itu, amillah yang
membahas kriteria antara fakir miskin. Insya Allah kalau di kampung kita ini, terutama di dusun 3, fakir ini bisa dikatakan sangat tidak ada pun mungkin dia. Kalaupun ada mungkin 1-2 di pedalaman mungkin tinggalnya, tapi kalau di pinggir jalan ini kayaknya udah nggak ada lagi yang fakir. Kalau yang miskin tentu ada. Kemudian amil adalah mereka yang menerima dan mendistribusikan zakat dan menerimanya, itu mendatanya, itulah amil. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf ini masih banyak terdapat ikhtilaf. Mu'allaf adalah mereka yang baru masuk Islam. Itu pemahaman kita selama ini. Padahal dalam banyak hal diulas, mu'allaf ini adalah mereka yang dalam kamus Wikipedia adalah mereka yang baru masuk Islam 3-6 bulan. Di masa Umar bin Khattab dikategorikan mu'allaf ini cuma 3 bahkan sampai 6 tahun. Nah, inilah yang berhak menerima zakat. Makanya ada panitia amil membahas apakah misalnya saya masuk Islam 10 tahun yang lalu masih berhak menerima zakat, apakah saya masuk kategori mu'allaf? Nah, itu panitia yang memutuskan amil. Kalau misalnya saya mu'allaf 10 tahun yang lalu, kemudian saya rajin ke masjid, bisa mengaji, apakah saya masih berhak menerima zakat? Itu lain lagi. Itulah nanti amil yang bersidang memutuskan. Kemudian riqab. Riqab ini tidak ada lagi sekarang. Hanya ada di masa Rasulullah, bahkan setelahnya. Tapi di masa modern ini tidak ada lagi riqab. Riqab ini adalah hamba sahaya yang butuh dana, butuh bantuan agar dia bisa merdeka. Nah, sekarang kan semua kan sudah merdeka, nggak ada lagi namanya riqab. Kemudian ghorim, orang yang banyak berhutang sehingga saking banyaknya hutangnya dia tidak bisa mampu membayar. Zaman sekarang ini hutang di mana-mana. Dia dikit-dikit berhutang ke bank, mau ngambil HP berhutang. Apakah itu masuk kategori? Enggak. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah dalam Al-Quran disebut adalah orang yang mujahid, berperang di jalan Allah. Misalnya kita pergi ke Afghanistan atau pergi ke Israel memerangi orang-orang kafir. Tapi di zaman sekarang ini makna fisabilillah ini diperluas dalam arti kata orang yang berjuang di jalan Allah ini seperti guru-guru pesantren yang tidak bisa pulang ke kampungnya mengajar di suatu pesantren sehingga dia butuh untuk dirinya dalam saat suasana hari raya dia tidak bisa belanja ke sana kemari. Kemudian terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir. Musafir yang kehabisan bekal. Kita bisa pahami arti musafir, misalnya musafir datang kemari singgah, dia kehabisan bekal dan butuh dana untuk meneruskan perjalanannya, itu bisa diberikan berdasarkan kesepakatan badan amil zakat. Orang yang diharamkan tidak berhak menerima zakat ada 5. Pertama aghnia, yaitu mereka yang orang-orang kaya. Nah, ini semua sudah paham. Semua sudah paham. Aghnia. Kemudian non muslim, orang yang bukan orang Islam, itu diharamkan, tidak berhak dia menerima zakat. Kemudian kerabat. Kerabat ini adalah misalnya suami menzakati istrinya, itu nggak boleh. Tapi yang boleh istri menjakati suaminya. Kenapa suami tidak boleh menjakati istri? Karena memang udah tanggungannya. Orang yang kuat
tidak mampu bekerja. Maaf, yang diharamkan atau tidak berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang kuat dan mampu untuk bekerja. Sehat dia, jalan-jalan ke sana kemari, pakaiannya bagus, memang nggak punya kerja, tapi masih bisa dia kuat untuk dikasihkan pekerjaan, itu bisa. Itu jangan dikasih lagi zakat. Nah, ini yang lebih sadis, lebih ekstrim. Rasulullah mengharamkan keturunannya untuk menerima zakat atau sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah ada dalam sabda hadis riwayat Muslim bahwasanya zakat atau sedekah itu adalah kotoran manusia. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah diriwayatkan dalam hadis Bukhari, suatu saat Husain makan sebiji kurma. Sama Rasulullah dielus-elus tengkuknya, muntahkan. Maka keluarlah hadis, aku beserta keturunanku tidak halal memakan makanan ini. Kenapa? Karena makanan ini sumbernya sedekah. Kalau sedekah aja Rasulullah nggak mau, apalagi yang zakat. Kemudian dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh hadis muttafaq alaih bahwa suatu saat Rasulullah diberi makanan. Sebelum memakan Rasulullah bertanya, makanan dari mana ini? Maka Rasulullah akan bertanya, kalau dijawab itu hadiah, Rasulullah akan makan. Tapi kalau dijawab bahwasanya makanan itu dari sedekah, apalagi zakat, Rasulullah akan menolak. Jadi landasan kita adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.